kembali kita bertemu di dalam kelas agama. Mari kita awali pertemuan kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini kembali kami bertemu dalam pelajaran agama. Mari kiranya Engkau Allah Roh Kudus menolong kami memahami materi kami hari ini. Terima kasih Tuhan dan nama Yesus. Amin. Anak-anak, pelajaran kita masih tetap di dalam pelayananku bagi sesama adalah ibadahku bagian kedua. Bacaan kita dalam Amos 5 ayat 21 sampai 27, Yesaya 61 ayat 1 sampai 3, Lukas 4 ayat 18. Kita kemarin di dalam pelajaran bagian 1 kita sudah pelajari, sekarang kita masuk dalam bagian 2, pelayanan sosial sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Kita lihat contoh Bunda Teresa, seorang biarawati dari Albania yang melayani di India. Ia menjadi sumber inspirasi bagi semua pelayan Tuhan. Bunda Teresa menjadi terkenal karena ia melakukan pelayanan kepada masyarakat miskin di India. Orang-orang sakit hampir mati ia layani dengan sepenuh hati. Semua dilakukannya agar masyarakat miskin merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mengeksplorasi kitab Amos 5 ayat 21 sampai 27 dalam kaitannya dengan kesaksian Kristen. Amos adalah seorang nabi dari Tekoa. Dia juga seorang peternak domba. Kitab Amos yang ia tulis berisi nubuat dan sabda nabi tentang hukuman Tuhan yang bukan saja kepada bangsa Israel, melainkan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak melakukan keadilan. Keadilan bagi orang miskin adalah hal yang sangat penting bagi Amos. Secara khusus Amos 5 ayat 21 sampai 27 menjelaskan tentang ibadah yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan kita lihat apa sih dan bagaimana ibadah yang dikehendaki Tuhan. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah ibadah yang berupa perayaan mewah atau besar atau kurban yang persembahan yang istimewa. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah dengan melakukan keadilan dalam kehidupan setiap hari, dengan menolong orang yang membutuhkan. Ayat 24, berlaku adil dan hidup benar harus dilakukan oleh semua orang Kristen, terutama ketika dia harus menyampaikan kabar baik atau Injil. Dia harus selalu berlaku adil dan bertindak benar kepada semua orang. Jadi dia harus selaras dengan apa yang disampaikan dan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Menurut Suparlan, ini ada salah satu seorang tokoh ya, pelayanan sosial adalah suatu usaha untuk menolong orang lain, baik itu pertolongan material maupun non-material, agar orang yang ditolong dapat mengatasi persoalannya sendiri. Dengan demikian, pelayanan sosial tidak harus berupa pemberian uang atau barang. Pelayanan sosial bisa meliputi pendampingan terhadap orang yang bermasalah, perlindungan bagi orang yang tertindas, dan lainnya. Selain merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan, pelayanan sosial merupakan suatu kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Jadi kita jangan menganggap pelayanan sosial itu, wah saya tidak punya uang, tidak punya harta. Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain itu juga kita sudah melakukan pelayanan sosial yang merupakan bisa menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Rut 1 ayat 1 sampai 22. Mengapa ayat ini tampil? Yaitu memberitahukan atau kisah ini tentang Rut dan Naomi yang sesungguhnya merupakan kisah kasih, kesetiaan, pelayanan, dan kepedulian seorang menantu perempuan kepada mertuanya. Rut bersikeras mendampingi dan tetap melayani Naomi walaupun Rut itu berhak bebas setelah kematian suaminya, putra Naomi, yaitu Naomi memberi kebebasan pada Rut untuk kembali kepada bangsanya, tetapi Rut menolak. Rut tetap mau bersama dengan Naomi kemanapun Naomi pergi. Nah, di situ membuktikan atau memunculkan sebuah pelayanan yang muncul dari rasa mengasihi Tuhan dan sesama akan menjadi ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Rut ini menolak kembali kepada bangsanya.
dia tetap mengiring kepada mertuanya. Itu gambaran bagaimana kita berpaut kepada Tuhan, tetap melakukan pelayanan dengan mengasihi Tuhan dimanapun kita berada. 2 Korintus 8 ayat 7. Korintus adalah sebuah kota dagang yang besar. Meski jumlah jemaat di Korintus tidak terlalu banyak, tetapi bisa dikatakan jemaat Korintus merupakan jemaat yang cukup kaya dan terpelajar dalam segala kelebihan yang mereka miliki, yaitu iman, perkataan, pengetahuan dalam kasih. Mereka mau memberi bantuan kepada Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka juga harus kaya dalam pelayanan kasih terhadap semua orang. Mereka tidak boleh menjadi sebuah jemaat yang eksklusif, yaitu jemaat yang merasa orang-orang terpandang. Tapi mereka harus tulus dan penuh keikhlasan dalam membantu jemaat atau orang lain yang lemah atas dasar kasih. Satu pelajaran yang indah supaya kita mau tetap menghargai orang lemah. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih pertemuan singkat kami ini Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami. Kami melakukan pelayanan kami dimanapun kami berada. Kami melakukan dengan penuh kasih. Bagaimana kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi sesama kami. Kami tidak memandang tinggi diri kami, tetapi kami melayani dengan kerendahan hati. Apapun kuasa atau apapun kedudukan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa.